Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi, selamat kita beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap semua jemaat dapat mengikuti acara ini. Dan saya juga berharap supaya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan memuji Tuhan. Pengharapanku hanya Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja, yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Pengharapanku dalam pencobaan, bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Yesus, pelepas doaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Kita berdoa bersama-sama untuk kita sebentar akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu, dan atas anugerah-Mu kepada kami, sehingga kami masih dapat menikmati dan kami juga masih dapat mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu kebenaran firman-Mu akan membuat kami, iman percaya kami, pengharapan kami kepada Engkau semakin hari semakin diteguhkan. Dan kami mohon Roh Kudus-Mu turun memenuhi kami, supaya kami paham, kami dapat menyadari bahwa firman-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu akan terus membimbing dan menuntun kami, supaya semakin hari kami semakin melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Sebab itu Tuhan, berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saya akan menyampaikan kebenaran firman dan saya akan membaca satu ayat dari apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-13. Berbunyi seperti ini. Semoga Allah, sumber pengharapan,
memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, Paulus menjelaskan tentang satu pola kehidupan orang-orang percaya dalam menghadapi situasi dan kondisi di hari-hari atau di hari-hari terakhir ini. Kita semua mengetahui bahwa sekarang ini kita sedang diperhadapkan kepada banyak permasalahan, banyak persoalan, banyak hal-hal yang seringkali membuat pengharapan kita menjadi sedikit menurun. Kenapa? Karena ada banyak pencobaan-pencobaan yang silih berganti datang dalam kehidupan kita. Tapi kita sangat menyadari bahwa pengharapan yang kita miliki adalah satu pengharapan yang dimana pengharapan itu identik dengan iman. Itulah sebabnya 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13 berkata, iman, pengharapan, dan kasih menjadi satu adanya. Paulus memberikan penjabaran ini dengan satu maksud, supaya orang-orang percaya itu memiliki satu pengharapan, memiliki iman, dan juga harus memiliki kasih. Kasihlah yang membuat kita selalu ingat kepada Tuhan. Kita mengenang kasih Tuhan yang begitu indah sudah terjadi dalam hidup kita. Kita mengenang akan kasih Tuhan di mana Dia telah menyatakan dan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Kita telah dibentuk olehnya lewat firman-Nya. Sebab kita tahu iman itu datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Sesuai dengan Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Sebab itu kita percaya juga bahwa Tuhan memberikan kepada kita kasih yang begitu dalam. Sehingga kasih itulah yang membuat kita semakin hari semakin lebih mencintai Tuhan. Karena Tuhan memberikan kasih itu dalam hidup kita. Dia berkorban di atas Golgota. Dia berkorban tubuhnya menjadi korban di atas Golgota. Hanya karena Dia mengasihi kita. Karena Dia hanya mengasihi kita. Sekali lagi, karena Dia hanya mengasihi kita. Sehingga Dia mengampuni dosa kita. Dia membersihkan hidup kita. Dia menyucikan hidup kita. Dia membawa kehidupan kita kepada satu hal yang begitu indah. Sehingga kita memiliki satu hubungan yang begitu indah dengan Tuhan. Karena kasih Tuhan itulah yang membuat kita, pengharapan kita kepada Yesus tidak pernah mengecewakan. Walaupun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, dan di tengah-tengah masalah-masalah kehidupan ini, problema dan dilema kehidupan ini selalu menerpa hidup kita. Tetapi kita tahu, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, Paulus memberi catatan yang begitu jelas, bahwa pencobaan-pencobaan itu lazim. Dan Tuhan tidak menginginkan pencobaan itu melebihi daripada kekuatan kita. Sebab Tuhan yang mengasihi kita, Dia berkata, aku akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kita. Dan mari kita selidik akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dia berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita simak betul-betul ayat-ayat ini, kata demi kata, bahwa betapa Tuhan menginginkan kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita. Dan Dia adalah sumber pengharapan kita. Pengharapan kita di dunia ini adalah pengharapan yang semu. Tapi pengharapan yang bersumber kepada Yesus Kristus adalah satu pengharapan
yang di dalamnya kita memperoleh damai sejahtera, kita memperoleh sukacita, karena kita menjalani itu semua hanya karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Sebab itu pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat haleluya, mari kita lebih kuat. Mari kita membangun pengharapan kita. Kita membangun iman percaya kita. Dengan kata di dalam ayat ini, bahwa supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ini berarti bahwa betapa pentingnya kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Karena untuk kita menjabarkan kebenaran firman, kalau kita tidak minta kekuatan Roh Kudus, maka kita tidak menjadi perlaku firman dengan baik. Kita tidak bisa menerapkan kebenaran firman dalam hidup kita kalau tidak dengan kuasa Roh Kudus. Sebab itu di hari-hari terakhir ini kita minta, biarlah Roh Kudus turun memenuhi hidup kita. Biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Biarlah Roh Kudus memimpin hidup kita. Biarlah Roh Kudus membawa jalan hidup kita. Biarlah Roh Kudus menetapkan pengharapan kita untuk hari esok, untuk hari depan, bahkan sampai kita pulang ke dalam kerajaan sorga. Agar pengharapan kita itu tidak pernah pupus, tidak pernah berhenti. Karena kita tahu satu saat pengharapan itu menjadi satu kenyataan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat haleluya, kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang luar biasa. Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Mari kita bina kehidupan kita satu dengan yang lain, saling mengasihi. Tapi di samping itu kita tahu ada iman yang Tuhan berikan kepada kita dan pengharapan kita itu tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan mari untuk itu kita terus berjalan. Kita terus berdoa agar urapan Tuhan itu selalu menjadi bagian dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu yang Engkau sudah paparkan kepada kami. Biarlah kami belajar menangkap isi hati Tuhan. Supaya benar-benar kami dapat menerapkan firman-Mu dalam hidup ini. Supaya kami semakin hari Tuhan, makin memahami bahwa tanpa kekuatan Roh Kudus-Mu, kami tidak mampu berjalan. Tanpa iman percaya kami bertumbuh dengan kebenaran firman-Mu, kami tidak akan sanggup menghadapi segala persoalan hidup ini. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau sangat mengasihi kami. Dan biarlah kami juga mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya. Engkau berkati jemaat-Mu, haleluya Tuhan. Semua yang mendengar kebenaran firman-Mu pada saat ini, hamba percaya mereka dikuatkan. Mereka akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Supaya pengharapan mereka juga semakin hari semakin berlimpah-limpah. Sesuai dengan kebenaran firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Adalah kiranya berkat yang datangnya dari Bapa di sorga. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dalam Roh Kudus, tinggallah bersama-sama dengan kita hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya.
Haleluya. Ketiganya yang esa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.